Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunia Citra dengan NPM 18210220175 dari Prodi Pendidikan Matematika STKIP 11 April Sumedang. PowerPoint ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah, yaitu media pembelajaran matematika, dengan dosen pembimbing Ibu Yusfita Yusuf, SPD, MPD. Dalam PowerPoint kali ini saya akan membahas materi tentang kelas 7 semester 2, yaitu memahami keliling dan luas segi 4. Langsung saja ke materinya. Yang pertama yaitu luas dan keliling jajar genjang. Kita bahas keliling terlebih dahulu. Keliling jajar genjang. Keliling jajar genjang adalah jumlah panjang keempat sisinya. Jadi jadi keliling jajar genjang itu adalah jumlah dari sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi CD dan ditambah sisi DA. Dari gambar di samping dapat diperoleh keliling jajar genjang ABCD adalah K yang menotasikan keliling sama dengan panjang AB ditambah panjang BC ditambah panjang CD dan ditambah panjang DA. Lalu panjang AB sama dengan panjang CD dan panjang AD sama dengan panjang BC. Maka keliling jajar genjang ABCD adalah keliling sama dengan panjang AB ditambah panjang BC ditambah panjang CD ditambah panjang DA. Maka K sama dengan panjang AB ditambah panjang DA. Kenapa ini berubah menjadi panjang DA? Karena kita mengganti panjang BC ini menjadi DA karena tadi dikatakan bahwa AD itu sama dengan BC. Lalu ditambah panjang AB. Nah, kenapa ini juga berubah, tadinya CD menjadi AB? Sama seperti ini, bahwa panjang CD itu sama dengan panjang AB ditambah panjang DA. Kenapa ini dirubah-rubah? Karena supaya nantinya bisa dioperasikan dan menghasilkan rumus keliling jajar genjang yang ini, yaitu keliling sama dengan 2 dikali panjang AB ditambah panjang DA. Selanjutnya, luas jajar genjang. Jajar genjang ABCD terdiri dari dua segitiga yang kongruen atau sama besar sama panjang. Segitiga ABD yang ini, segitiga ABD dan segitiga CDB yang ini. Jadi, luas jajar genjang ABCD adalah jumlah luas segitiga ADB dan luas segitiga CDB. Jadi, jika luas jajar genjang dinotasikan dengan huruf L besar, maka luas sama dengan luas segitiga ABD ditambah luas segitiga CDB. Maka luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi ditambah setengah kali alas kali tinggi, karena luas segitiga itu kan setengah alas kali tinggi ya. Maka dioperasikanlah setengah ditambah setengah kan 1, dan 1 dikali A dikali T itu A kali T atau alas kali tinggi. Ini itu diperoleh dari ini dan ini diambil salah satunya karena keduanya ini sama. Jadi menghasilkan rumus L kali T atau luas jajar genjang itu adalah alas kali tinggi. Masuk ke contoh soal jajar genjang, yaitu diketahui jajar genjang ABCD dengan panjang AB 12 cm dan perbandingan antara panjang BC dan AB itu 3:4. Yang ditanyakan itu berapa keliling jajar genjang ABCD itu dan berapa luasnya jika tinggi dari jajar genjang itu 6 cm. Penyelesaiannya seperti ini. Tadi diketahui bahwa panjang AB itu 12 cm dan perbandingan antara AB dan BC itu 4:3. Lalu kita bisa menuliskan perbandingannya seperti ini. Panjang BC banding panjang AB sama dengan 3:4. Nah, karena tadi sudah diketahui bahwa AB ini adalah 12 cm, tugas kita sekarang mencari berapa sih nilai panjang BC ini.
Nah, untuk mencari panjang BC ini kita memanfaatkan apa yang sudah ada, yaitu AB dan perbandingan ini. Maka untuk mencari BC ini kita harus mengalihkan kedua ruas ini dengan panjang AB, sehingga akan membentuk persamaan atau akan membentuk rumus seperti ini. Panjang BC sama dengan 3/4 panjang AB. Tadi panjang AB nya itu 12 dan substitusikan saja, sama dengan 3/4 kali 12. 3 kali 4 36/4. 36 bagi 4 9. Jadi panjang BC itu adalah 9. Lalu kita masuk ke pertanyaannya, yaitu berapa kelilingnya. Rumus keliling jejar genjang itu kan 2 kali panjang AB ditambah panjang CD. Sudah diketahui panjang AB nya itu 12, panjang CD nya itu adalah 9. Nah, kita substitusikan saja ke dalam rumus, yaitu K sama dengan 2 dikali 12 ditambah 9 sama dengan 2 dikali 21, yaitu 42. Lalu luasnya itu B, luasnya itu kan alas kali tinggi. Nah, alas di sini itu adalah A dan B. Nah, yang ini ya 12 cm berarti. Lalu dikali tinggi, tadi tingginya itu adalah 6 cm, maka 12 dikali 6 sama dengan 72. Jadi keliling jajar genjang A, B, C, D adalah 42 cm dan luas jajar genjang itu adalah 72 cm persegi. Kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu luas dan keliling persegi panjang. Keliling persegi panjang. Keliling persegi panjang adalah jumlah sisi-sisi persegi panjang atau jumlah panjang keempat sisinya, sama seperti jejar genjang tadi ya. Karena pada dasarnya keliling itu penjumlahan dari setiap sisi atau keempat sisi pada segi 4 tersebut. Pada gambar segi 4 di samping di sini, keliling ABCD adalah panjang AB ditambah panjang BC ditambah panjang CD ditambah panjang DA. Nah, pada persegi panjang, sisi yang lebih panjang itu disebut dengan panjang, yang dinotasikan dengan huruf P. P kecil ya. Anggap saja ini P kecil. Dan sisi yang lebih pendek itu disebut lebar, yang dinotasikan dengan huruf L kecil. Anggap saja ini L kecil, oke. Lalu jadi AB sama dengan CD, AB sama dengan CD itu sebagai panjang, dan BC sama dengan AD itu sebagai lebar. Dengan demikian, keliling persegi panjang ABCD dirumuskan dengan K sama dengan P ditambah L ditambah L sama dengan 2P. Ini P tambah P jadi 2P, dan L tambah L jadi 2L. Jadi 2P ditambah 2L sama dengan 2 dikali P ditambah L. Itu untuk keliling persegi panjang. Selanjutnya kita ke luas persegi panjang. Luas ABCD dapat diperoleh dengan membuat diagonal bidang sehingga terbentuk 4 segitiga. Ini segitiga yang pertama, ini segitiga yang kedua, ini segitiga yang ketiga, dan ini segitiga yang keempat. Maka luas segitiga ADO, nah O itu yang mana? Nah, O itu yang di sini ya, yang di tengah-tengah sebagai titik pusatnya, atau sebagai perpotongan antara diagonal persegi panjang ini. Maka luas segitiga AOD akan sama dengan luas segitiga COB. AOD akan sama dengan segitiga CDO, dan luas segitiga DOC akan sama dengan luas segitiga AOB. Maka luas persegi panjang ABCD adalah luas segitiga DOC
ditambah luas segitiga AOB ditambah luas segitiga BOC ditambah luas segitiga AOD sama dengan sama dengan luas persegi panjang ABCD sama dengan 2 dikali luas segitiga DOC ditambah luas segitiga BOC. Kenapa jadi seperti ini? Karena segitiga AOB ini kita ganti dengan DOC karena segitiga AOB sama dengan segitiga DOC. Nah, yang ini ya. Nah, lalu selanjutnya ini kenapa jadi segitiga BOC semuanya? Karena segitiga AOD ini kita ubah menjadi segitiga BOC atau COB yang ini. Seperti itu. Lalu selanjutnya segi luas ABCD sama dengan 2 dikali setengah dikali panjang DA yang ini, dikali panjang DA sebagai alas dari segitiga DOC dikali tinggi ditambah setengah kali panjang BA sebagai alas segitiga BOC dikali tinggi. Luas ABCD sama dengan 2 dikali setengah dikali panjang DA dikali setengah panjang BA yaitu sebagai alasnya, yang mana setengah dari ini untuk tinggi dari segitiga DOC itu setengah dari panjang BA ditambah setengah dikali panjang BA sama dengan dikali setengah panjang DA ini untuk tinggi segitiga BOC ya, setengah dari DA. Maka luas ABCD sama dengan 2 dikali setengah dikali BA dikali DA. Ini kita coret lalu jadilah sepanjang maka jadilah luas ABCD itu sama dengan panjang BA dikali panjang DA. Karena persegi panjang merupakan jajar genjang, pembuktian luas persegi panjang juga dapat menggunakan rumus luas jajar genjang, yaitu luas jajar genjang itu alas kali tinggi, dan alas di sini adalah AB. Alas di sini adalah AB dan tingginya itu adalah DA. Maka jika panjang AB itu dikatakan sebagai panjang dan DA itu dikatakan sebagai lebar, maka luas ABCD yang diperoleh itu sama dengan hasil kali panjang dan lebarnya, atau dapat disimpulkan bahwa luas persegi panjang itu panjang kali lebar yang ini ya, panjang kali lebar. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya itu tentukan luas dan keliling persegi panjang ABCD dengan lebar AB adalah 4 cm dan panjang CD adalah 5 cm. Penyelesaiannya kita selesaikan dulu luas persegi panjang. Tadi AB itu diketahui sebagai lebar yang panjangnya itu 4 cm dan CB itu sebagai panjang yang mana panjangnya adalah 5 cm. Maka luas persegi panjang ABCD adalah panjang dikali lebar. Maka luas sama dengan panjang kali lebar sama dengan 5 kali 4 sama dengan 20 cm persegi. Lalu selanjutnya keliling persegi panjang. Keliling persegi panjang itu kan 2 kali P ditambah L. Substitusikan saja panjang dan lebarnya. Jadi sama dengan 2 kali 4 ditambah 5 sama dengan 18. Jadi dapat disimpulkan bahwa luas persegi panjang tersebut adalah 20 cm persegi dan keliling dari persegi panjang itu adalah 18 cm. Lanjut ke materi yang ketiga, yaitu belah ketupat. Belah ketupat ini hampir sama ya dengan jajar genjang, karena belah ketupat ini serupa dengan jajar genjang karena belah ketupat ini memiliki panjang yang sama, tetapi jajar genjang itu bisa berbeda-beda setiap sisinya. Kalau belah ketupat itu harus sama semuanya. Nah,
Pertama, keliling belah ketupat. Keliling belah ketupat adalah jumlah keempat sisinya. Lagi-lagi jumlah keempat sisinya. Keliling belah ketupat ABCD adalah AB ditambah BC ditambah CD dan ditambah DA. Karena AB sama dengan BC, sama dengan CD dan sama dengan DA, maka keliling belah ketupat ABCD adalah ini. K sama dengan panjang AB ditambah panjang BC ditambah panjang CD dan ditambah panjang DA. Selanjutnya ke luas belah ketupat. Gambar di samping adalah belah ketupat ABCD dengan AC dan BD diagonal yang berpotongan saling tegak lurus di titik O. Untuk menghitung luas belah ketupat ABCD, coba kita perhatikan segitiga BDA dan segitiga BDC yang kongruen, yang masing-masing tingginya adalah AO dan CO. Mohon maaf ya, ini harusnya AO, ini harusnya AO. Nah, yang masing-masing tingginya itu AO dan CO. Sedangkan alas kedua segitiga itu adalah BD. Nah, yang ini BD. Maka luas belah ketupat ABCD adalah luas belah ketupat sama dengan luas segitiga BDA ditambah luas segitiga BDC. Luas sama dengan setengah dikali panjang BD sebagai alas segitiga BDA dikali OA sebagai tinggi segitiga BDA ditambah setengah dikali panjang BD sebagai alas dari segitiga BDC dikali OC sebagai tinggi dari segitiga BDC. Lalu luas sama dengan setengah dikali panjang BD dikali OA dikali OC. Kenapa ini menjadi BD? Karena di sini ada BD, di sini juga ada BD. Kita keluarkan saja. Ini mengikuti sifat perkalian dan penjumlahan. BD, lalu BD dikali OA dikali OC ya. Lalu luas belah ketupat itu adalah setengah dikali panjang BD dikali panjang AC. Kenapa ini bisa menjadi AC? AC ini dari OA dan OC karena di sini ada OA, di sini ada O, di sini juga ada O. Kita coret saja O-nya ini sehingga terbentuklah AC. Nah, dengan panjang BD dan panjang AC adalah diagonal belah ketupat atau luas belah ketupat adalah hasil kali diagonal dibagi 2. Jadi pada dasarnya luas belah ketupat itu adalah setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Lalu selanjutnya kita masuk ke luas dan keliling persegi. Keliling persegi. Persegi merupakan persegi panjang yang semua sisinya sama panjang, sehingga panjangnya itu sama dengan lebar. Kan kalau tadi persegi panjang panjang sama lebarnya itu berbeda. Karena kalau persegi ini sama, jadi panjang sama dengan lebar. Karena panjang sama dengan lebar, maka keliling persegi itu adalah K sama dengan 2P ditambah L sama dengan 2 ditambah P ditambah P lagi, karena L-nya itu sama dengan P. Kita operasikan 2 kali P dan 2 dikali P. Ini 2P ditambah 2P sama dengan 4P. Ini adalah keliling untuk persegi. Misalkan P itu sama dengan L dan L itu sama dengan S. S itu sisi ya. Kalau P panjang, L adalah lebar dan S itu adalah sisi. Maka keliling persegi itu sama dengan 4S, dengan S-nya itu panjang sisi persegi. Selanjutnya luas persegi. Suatu persegi mempunyai ukuran panjang sama dengan lebar, atau P sama dengan L sama dengan S. Maka rumus luas persegi adalah luas atau L sama dengan S dikali S sama dengan S kuadrat, dengan X-nya itu panjang sisi persegi. Karena persegi adalah belah ketupat ya, kalau dimiripkan itu
membentuk belah ketupat. Pembuktian rumus persegi bisa menggunakan rumus belah ketupat juga. Nah, seperti ini. Tadi kan luas belah ketupat itu setengah dikali diagonal 1 dan ditambah diagonal 1 ditambah diagonal 2 ya. Tadi harusnya diagonal 1 ditambah diagonal 2 bukan dikali. Oh, mohon maaf. Ini tuh harusnya luas sama dengan setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Maka setengah dikali panjang AC dikali panjang BD. Lalu seperti ini. Jadi luasnya itu setengah dikali akar panjang AB kuadrat ditambah panjang BC kuadrat dikali akar panjang BA kuadrat ditambah panjang AD kuadrat. Lalu sama dengan setengah dikali akar panjang AB kuadrat ditambah panjang AB kuadrat, karena BC ini karena sama dengan AB karena persegi itu semua sisinya sama panjang. Sama dengan ini, BA juga kita ganti dengan AB karena sama panjang, dan AD juga kita ganti dengan AB karena persegi itu sama panjang ya. Kita operasikan ini menjadi 2AB kuadrat dikali 2AB kuadrat. Maka 2AB kuadrat dikali 2AB kuadrat sama dengan setengah dikali akar 4AB kuadrat sama dengan 1/2 dikali 2 dikali ini 2 itu dari akar 4 ya, akar 4 itu kan 2, dan akar akar AB pangkat 2 itu adalah panjang AB kuadrat. Maka luas belah ketupat itu adalah AB kuadrat. AB kuadrat atau sama dengan S kuadrat. Karena ini karena 1/2 dikali 2 itu 1 dikali AB kuadrat adalah AB kuadrat, dan AB kuadrat itu kan sisi ya, AB kuadrat itu sisi, jadi sama saja dengan sisi atau S kuadrat. Jadi luas persegi itu adalah sisi kali sisi. Kita masuk ke contoh soal persegi, yaitu Andi memiliki sebuah sapu tangan yang berbentuk persegi. Sapu tangan berbentuk persegi itu memiliki panjang sisi 25 cm. Hitunglah keliling sapu tangan tersebut dan luas sapu tangan tersebut. Yang pertama ada keliling sapu tangan. Berapa sih kelilingnya? Tadi kan keliling persegi itu 4 dikali S. Nah, S-nya itu adalah 25. Kita masukkan saja 25 ini ke S ini. Jadi K sama dengan 4 dikali 25, maka K sama dengan 100. Jadi keliling sapu tangan Andi adalah 100 cm. Lalu yang kedua, luas sapu tangan. Luas persegi itu adalah S kuadrat. Ini akan sama dengan 25 kuadrat atau sama dengan 25 dikali 25. Maka 25 kali 25 itu adalah 625. Jadi luas sapu tangan Andi adalah 625 cm persegi. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu luas dan keliling layang-layang. Keliling layang-layang sama halnya dengan keliling segi 4 lainnya, yaitu jumlah keempat sisinya. Jadi setiap segi 4 itu memiliki keliling yang sama, yaitu jumlah keempat sisi-sisinya. Keliling layang-layang ABCD adalah K sama dengan panjang AB ditambah panjang BC ditambah panjang CD dan ditambah panjang DA. Karena AB ini sama dengan BC dan CD sama dengan DA, maka keliling layang-layang adalah K sama dengan 2 dikali panjang AB ditambah panjang CD. Lalu selanjutnya adalah luas layang-layang.
Gambar di samping menunjukkan layang-layang ABCD dengan diagonal AC dan BD yang saling berpotongan tegak lurus di titik O. Maka kita perhatikan di sini layang-layang ini membentuk dua segitiga yang kongruen ya, yaitu segitiga ADC dan segitiga ABC. Maka luas layang-layang itu adalah luas segitiga ABC ditambah luas segitiga ADC. Luas sama dengan setengah dikali AC sebagai alas dari segitiga ABC dan dikali OB sebagai tinggi dari segitiga ABC ditambah setengah dikali AC sebagai alas dari segitiga ADC dikali OD sebagai tinggi dari segitiga ADC. Maka luas layang-layang sama dengan setengah dikali AC. AC-nya itu dikeluarkan, di sini ada AC, di sini juga ada AC ya. Panjang AC dikali OB dikali panjang OD. Kita hapus atau kita coret O ini karena sama-sama memiliki O, sehingga tersisa B dan D. Jadi dapat disimpulkan bahwa luas layang-layang itu adalah setengah kali panjang AC kali panjang BD, atau dengan kata lain luas layang-layang itu adalah setengah kali diagonal 1 dan kali diagonal 2. Kita masuk ke contoh soalnya, yaitu jika diketahui sebuah layang-layang memiliki panjang diagonal horizontal 20 cm sebagai D2 dan diagonal vertikal 20 cm sebagai diagonal 1, serta memiliki panjang sisi AB 11 dan panjang sisi CD-nya 13, tentukanlah luas layang-layang dan keliling layang-layang tersebut. Penyelesaiannya, yang pertama luas layang-layang. Luas layang-layang itu kan tadi setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Tadi sudah diketahui bahwa diagonal 1-nya 20 cm dan diagonal 2-nya itu 12 cm. Kita substitusikan saja ke dalam rumus. Jadi luas sama dengan setengah dikali 20 dikali 12. 20 dikali 12 itu adalah 240. Lalu 240 kita kalikan dengan setengah, maka hasilnya 120 cm persegi. Jadi luas layang-layang itu adalah 120 cm persegi. Yang kedua, keliling layang-layang. Keliling layang-layang itu kan tadi 2 kali panjang AB dikali panjang CD. Panjang AB-nya itu adalah 11 dan panjang CD-nya itu adalah 13. Maka kita masukkan saja ke dalam rumusnya. Maka keliling layang-layang sama dengan 2 dikali 11 ditambah 13. Maka keliling sama dengan 2 dikali 24. Maka kelilingnya itu 24 cm. Jadi keliling layang-layang tersebut adalah 48 cm. Lanjut ke materi yang terakhir, yaitu tentang luas dan keliling trapesium. Keliling trapesium itu sama dengan segi 4 yang lainnya ya. Untuk menghitung kelilingnya adalah menjumlahkan keempat siginya seperti tadi, yaitu keliling trapesium itu panjang AB ditambah panjang BC ditambah panjang CD dan ditambah panjang DA. Selanjutnya untuk luas trapesium. Untuk mengetahui luas trapesium dapat membagi trapesium menjadi 3 bagian, yaitu bagian 1 yang terbentuk segitiga PQ yang ini, lalu yang kedua berbentuk persegi panjang yang ini, yang ketiga itu berbentuk segitiga RST yang ini ya. Nah, maka luas trapesium itu adalah sama dengan luas segitiga PQ ditambah luas persegi panjang QRTU ditambah luas segitiga RST. Sehingga ini penjelasannya dan pembuktiannya, sehingga didapatkan bahwa luas trapesium itu adalah setengah kali QU dikali
panjang PS ditambah panjang UT. Atau dengan kata lain, luas sama dengan setengah dikali tinggi dikali jumlah sisi sejajar. Nah, kita masuk ke contoh soalnya. Yang pertama, contoh soalnya tentang trapesium. Hitunglah luas dan keliling trapesium di bawah ini. Dari gambar itu diketahui sisi sejajarnya itu adalah A. A itu sama dengan 13, ini sebagai A, dan sejajar dengan B, ini B, lalu ini 4 itu adalah T. Nah ya, lalu sisi lainnya itu yang 5 ini sebagai C, dan ini sebagai D. Nah, sudah diketahui itu semua dan ditanyakan berapa luas dan keliling trapesiumnya. Kita lihat, tadi luas trapesium itu kan setengah dikali tinggi dikali jumlah sisi sejajar. Maka setengah dikali tinggi dikali A ditambah B. A-nya itu tadi 13 dan B-nya itu 8 dan T-nya itu adalah 4. Maka luas trapesium itu setengah dikali 4 dikali 13 ditambah 8, 13 ditambah 8 21 dikali 4 84, maka luas trapesium adalah setengah dikali 84, maka luas trapesiumnya itu 42 cm persegi. Untuk keliling trapesium, tadi kan keliling trapesium itu panjang AB ditambah panjang BC ditambah panjang CD dan ditambah panjang DA. Maka sama dengan tadi AB itu sebagai A, BC itu sebagai B, dan CD itu sebagai C, dan DA itu sebagai D. Maka keliling trapesium itu 13 ditambah 8 ditambah 5 ditambah 7 sama dengan 33 cm. Jadi keliling trapesium tersebut adalah 33 cm. Alhamdulillah, penjelasan tentang materi memahami luas dan keliling segi 4 telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih untuk semuanya dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan segalanya atau ketidakrapihan video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.